Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri ini tidak tahu jika menempati sebuah kios bekas pelaku pesugihan, hingga pegawai sering sakit-sakitan. Makanan cepat basi, bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga kalian yang nonton ini diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Kala itu di Tangerang, kisaran tahun 2006, Bang Rusli baru saja menikah dengan istrinya dan memutuskan untuk memulai sebuah usaha baru demi memperbaiki kondisi finansial keluarga. Sebelum menikah, istrinya telah memiliki pengalaman menjalankan sebuah warung makan di Jakarta Timur, sehingga ketika mereka pindah ke Tangerang, tempat kelahiran Bang Rusli, mereka berdua berencana untuk menerapkan pengalaman tersebut. Tangerang dipilih bukan hanya karena tempat asal Bang Rusli, tetapi juga karena Bang Rusli masih harus merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan. Kondisi ini membuat Bang Rusli dan istrinya memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya sambil menjalankan usaha yang baru mereka rintis. Keputusan itu diambil dengan harapan agar mereka bisa membantu ibu Bang Rusli lebih dekat. Sembari mencari nafkah, Bang Rusli mulai mencari tempat yang cocok untuk usaha barunya. Beberapa lokasi sempat dikunjunginya, namun sebuah kios kecil di pinggir jalan menarik perhatiannya. Kios tersebut merupakan bagian dari deretan 3 kios yang saling bersebelahan, namun salah satu kios di tengah tampak kosong. Bang Rusli merasa bahwa tempat itu sangat strategis dan cocok untuk membuka usaha makanan yang telah mereka rencanakan. Tanpa berpikir panjang, Bang Rusli mulai mencari informasi mengenai pemilik kios tersebut dengan bertanya kepada penjual sate yang ada di kios sebelah. Penjual sate tersebut memberitahu Bang Rusli bahwa pemilik kios itu tinggal di Cibubur dan ia menawarkan untuk membantu menghubungi pemilik kios. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bang Rusli yang akhirnya berhasil bertemu langsung dengan pemilik kios untuk menegosiasikan harga sawah. Setelah beberapa kali pertemuan, kesepakatan pun tercapai. Bang Rusli menyewa kios tersebut untuk 1 tahun penuh, menghindari pembayaran bulanan yang dirasa terlalu memberatkan. Namun dalam keputusannya yang tergesa-gesa, Bang Rusli tidak terlalu memperhitungkan kondisi lingkungan atau riwayat kios tersebut. Ia hanya melihat dari sisi strategisnya, lokasi yang berada di pinggir jalan, serta potensi pelanggan yang besar, tanpa mempertimbangkan sejarah kios tersebut, siapa penghuni sebelumnya, dan apakah tempat itu pernah bermasalah. Bang Rusli yakin bahwa dengan lokasi yang baik, bisnis mereka akan berkembang dengan pesat. Warung makan pun mulai dibuka dengan konsep warung nasi sederhana. Karena istrinya terus fokus merawat ibu Bang Rusli di rumah, Bang Rusli memutuskan untuk mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantunya mengelola warung. Pada hari pertama beroperasi, semuanya berjalan sesuai rencana. Pelanggan mulai berdatangan, dan warung nasi yang baru dibuka itu langsung menarik perhatian warga sekitar. Meskipun baru, warung tersebut berhasil memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin makan murah dan cepat dengan penuh semangat. Bang Rusli menjalankan bisnisnya dengan harapan besar. Namun setelah memasuki bulan kedua, keanehan mulai muncul. Bang Rusli merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil terjadi di warungnya. Masakan yang baru saja dimasak di pagi hari, sekitar 4 pagi, seringkali cepat basi. Meskipun hanya berupa sayur bening yang biasanya tahan lama. Anehnya sekitar 11 siang, sebagian besar lauk yang disajikan sudah mulai berubah rasa dan mengeluarkan bau tak sedap. Hal ini membingungkan Bang Rusli, karena ia tahu bahwa sayuran seperti itu seharusnya tidak cepat basi. Terlebih lagi, tidak ada penggunaan santan yang biasanya menyebabkan makanan cepat rusak. Bang Rusli pun berdiskusi dengan kedua karyawannya. Mereka menduga bahwa mungkin penyebabnya adalah air sumur yang digunakan untuk memasak, yang mungkin tidak berkualitas baik. Bang Rusli segera mengganti air yang mereka gunakan, berharap bahwa masalah ini akan teratasi. Namun meskipun air diganti, masakan tetap saja cepat basi, membuat Bang Rusli semakin khawatir akan kelangsungan bisnisnya. Ia pun mencari solusi dengan mengurangi jumlah masakan yang dibuat di pagi hari dan memasak ulang di siang hari untuk persiapan jualan sore. Strategi ini berhasil menekan potensi kerugian, tetapi tetap menimbulkan rasa tak nyaman dalam benak Bang Rusli. Setelah 6 bulan berlalu,
Salah satu karyawan Bang Rusli tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya. Karyawan tersebut mengaku sering merasa pusing dan tidak enak badan sejak bekerja di warung itu. Ia merasa seperti terkena vertigo, padahal istirahat yang mereka dapatkan cukup dengan sistem kerja bergantian. Bahkan ketika mengonsumsi obat sakit kepala, rasa sakitnya tidak kunjung hilang, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan fisik. Hal ini membuat Bang Rusli merasa khawatir, tetapi ia juga tidak bisa memaksa karyawannya untuk terus bekerja dalam kondisi tersebut. Akhirnya Bang Rusli membiarkan karyawan tersebut pulang. Meski ini berarti beban kerja di warung akan bertambah. Dengan karyawannya yang tersisa hanya satu orang, keadaan menjadi semakin sulit. Karyawan yang masih tinggal terpaksa harus bekerja dan tidur sendirian di warung yang sebelumnya selalu dihuni dua orang. Situasi ini membawa perubahan pada ritme kerja di warung nasi, sekaligus menambah kecemasan yang mulai menyelimuti Bang Rusli. Seiring berjalannya waktu, Bang Rusli mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di kios tempat ia berjualan. Sesuatu yang tidak hanya sekadar masalah masakan yang cepat basi atau karyawan yang sakit. Namun Bang Rusli belum menyadari sepenuhnya bahwa mungkin ada hal lain yang bersembunyi di balik kios. Yang ia sewa itu, Bang Rusli dan anak buahnya baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat pertanyaan mengganggu muncul di benak Bang Rusli, sosok yang dilihat anak buahnya tampaknya begitu mengerikan, sehingga membuatnya enggan berbicara tentang hal itu di tempat kejadian. Bahkan ketika Bang Rusli menanyakan seperti apa penampakan yang dilihatnya, anak buahnya hanya menggeleng dengan wajah tegang. "Nanti saja Ban," katanya dengan nada berbisik. Matanya terus melirik ke sekeliling, seperti takut ada sesuatu yang mendengarkan. "Aku ceritakan setelah kita sampai di rumah. Aku tidak ingin membicarakannya di sini." Bang Rusli tidak menekan lebih jauh. Dia hanya mengangguk dan mengamankan rambut-rambut panjang yang mereka temukan di dapur, memasukkannya ke dalam plastik kecil dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, barulah anak buah Bang Rusli mulai membuka cerita tentang sosok mengerikan yang dilihatnya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar saat ia menggambarkan dengan detail bagaimana sosok itu muncul di hadapannya. Sosok itu benar-benar seperti yang ada dalam legenda genderuwo. Suaranya terdengar berat dan penuh rasa takut. Bidang bahunya sangat lebar bang, rambutnya panjang, kusut dan acak-acakan. Bola matanya, aku yakin lebih besar dari kepalan tanganku, merah menyala dan memancarkan sorot tajam yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku melihatnya bang. Ia sedang menjilati piring-piring yang ada di dapur, seolah-olah menikmati setiap sisa makanan yang tertinggal di sana. Bang Rusli mendengarkan dengan seksama, mencoba menata pikiran. Sambil menata plastik berisi rambut-rambut yang ditemukannya di dapur, ia mengeluarkannya, memperlihatkannya pada anak buahnya, berharap mendapat petunjuk. Namun ketika Bang Rusli menyuruh anak buahnya untuk memegang rambut itu, reaksi yang didapatnya jauh dari yang ia bayangkan. Anak buahnya mundur dengan cepat, wajahnya semakin pucat, tangan gemetar seolah tersentuh listrik. "Aku tidak mau menyentuhnya bang," katanya dengan suara bergetar, rasanya seperti kesetrum. "Ini pasti rambut makhluk itu, aku yakin." Bang Rusli mengerutkan kening, semakin yakin bahwa rambut itu bukan sekadar rambut biasa. "Simpan saja bang, atau kalau bisa buang saja," saran anak buahnya dengan nada mendesak. Tapi Bang Rusli menggeleng, "Tidak, ini bukti. Kita akan tunjukkan ini pada Pak Ustadz. Mungkin dia bisa membantu." Rasa penasaran Bang Rusli semakin membuncar. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang kios yang disewanya. Ia memutuskan untuk bertanya kepada pedagang sate bernama Bang Irfan yang menyewa kios di sampingnya. Saat bertemu, Bang Rusli membuka percakapan dengan menceritakan kejadian ganjil yang dialaminya dan anak buahnya di kios, lengkap dengan rambut anak yang dibawanya dalam kantong plastik. Bang Irfan tampak terdiam sejenak, wajahnya berubah serius, sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Sudah lama saya ingin menceritakan ini pada seseorang," katanya perlahan, "sebelum saya menempati kios ini. Sebelum menjadi penjual sat di sini, kios ini pernah disewa oleh seseorang yang juga menjual makanan. Persis seperti yang kamu lakukan sekarang. Saat itu 3 kios ini disewa sekaligus dan dijadikan satu tempat usaha.
Kios yang kamu tempati menjadi tempat menghidangkan makanan. Sementara 2 kios di sebelah kanan dan kiri dijadikan tempat makan, lengkap dengan kursi-kursi yang ditata rapi. Bang Irfan melanjutkan ceritanya dengan nada yang semakin dalam dan penuh misteri. Warung makan itu awalnya sangat ramai. Pelanggan selalu memadati setiap sudutnya. Namun semakin ramai warung itu, semakin banyak kejadian aneh yang mulai terjadi. Banyak kecelakaan yang terjadi tepat di depan kios itu. Bang, khususnya yang melibatkan pelajar. Mereka mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang pelajar SMP dengan sepeda motornya tiba-tiba terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Bukan hanya 1 atau 2 kali, kejadian itu berulang. Setidaknya 5 kali selama warung makan itu beroperasi. Kisah Bang Irfan terus mengalir, membawa Bang Rusli ke dalam lorong gelap, penuh keganjilan. Bukan hanya kecelakaan Bang, lanjutnya. Para karyawan warung itu seringkali pulang tanpa alasan jelas, dan mereka selalu digantikan oleh karyawan baru. Banyak yang tidak betah bekerja di sana. Sebelum saya menyewa kios ini, saya sebenarnya berjualan set di seberang jalan, menggunakan gerobak keliling, dan saya melihat sendiri kejadian-kejadian aneh itu. Mendengar kisah itu, Bang Rusli semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kios yang disewanya. Ia pun bertanya lagi, mencoba mencari kepastian. Apakah abang pernah mengalami kejadian aneh selama kios itu kosong, tanya Bang Rusli, berharap mendapat jawaban yang bisa menjelaskan keganjilan yang ia alami. Bang Irfan terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia ada 1 kali, katanya lirih. Malam itu suasana begitu sepi, tidak seperti biasanya. Tidak ada kendaraan yang lewat, tidak ada pelanggan yang datang. Tiba-tiba entah dari mana muncul sosok seorang kakek tua di depan kios saya. Penampilannya tidak biasa, tubuhnya tegap dengan rambut yang berantakan. Dia membawa tongkat dan pakaiannya kompang-camping. Kakek itu meminta sate. Saya pikir dia musafir yang kelaparan, jadi saya buatkan. Tapi dia tidak mau satenya dibakar. Dia hanya ingin makan daging mentah. Bang Irfan menghela nafas panjang, seolah mengingat kembali perasaan takut yang ia rasakan saat itu. Saat itu hatiku mulai berdetak kencang, dan aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku memaksa untuk membakar sate itu, kakek itu tetap bersikeras ingin daging mentah. Jelas Bang Irfan panjang. Bang Irfan menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Ketakutan mulai menjalari dirinya saat menceritakan hal-hal yang dulu tidak pernah berani ia ungkapkan. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia mengaku bahwa ketika kakek tua misterius itu meminta 10 tusuk sate mentah, ia tidak berani menolak. Saya takut terjadi hal-hal aneh kalau saya tidak menuruti permintaannya, ujarnya dengan nada gemetar, menyiratkan rasa takut yang masih menghantuinya. Akhirnya, dia pun terpaksa menyerahkan 10 tusuk sate mentah kepada kakek tua itu. Setelah sate itu berada di tangan si kakek, dia berbalik dan berjalan menjauh. Anehnya, dalam hitungan detik, kakek itu lenyap di telan kegelapan malam, seolah-olah menyatu dengan bayang-bayang yang pekat. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat Bang Irfan membuka warungnya, pengunjung datang berbondong-bondong, membuat warungnya begitu ramai, hingga ia hampir tidak bisa mengimbangi pesanan yang terus berdatangan. Sate yang sudah ia persiapkan dari rumah, habis terjual dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari biasanya. Biasanya, saya masih bisa melayani pelanggan hingga larut malam. Tapi hari itu, belum sampai tengah malam, semua sate sudah ludes terjual kenangnya. Namun kejadian luar biasa ini hanya terjadi sekali. Dan sejak saat itu, warungnya kembali normal seperti biasa. Itu hanya terjadi sekali, dan sampai sekarang, saya tidak pernah mengalami kejadian seperti itu lagi. Lanjutnya dengan nada yang lebih tenang, seolah-olah menyadari bahwa semua yang terjadi hari itu hanyalah bagian dari misteri yang tidak bisa ia pecahkan. Bang Irfan kemudian melanjutkan ceritanya, mengungkapkan bahwa dia bukan satu-satunya yang pernah mengalami kejadian aneh. Warung nasi goreng sebelah juga pernah mengalami hal yang tidak bisa dijelaskan, katanya. Menurutnya anak dari pedagang nasi goreng, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, pernah terlibat dalam sebuah insiden yang membuat semua orang di sekitarnya merinding. Ketakutan, kejadian itu berlangsung pada suatu malam, sekitar 9
ketika anak tersebut belum tidur dan sedang bermain di depan kios kosong yang kini ditempati Bang Rusli. Bocah itu ditemani oleh kakaknya yang berusia 12 tahun. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba kakaknya menangis histeris, menangis ketakutan, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Kakaknya, yang berusia 12 tahun, mengatakan bahwa adiknya yang duduk diam di depannya, tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang sangat menakutkan. Tatapan matanya menjadi tajam dan dingin, dan seluruh tubuhnya seolah dikuasai oleh kekuatan gaib yang menyeramkan, ujar Bang Irfan, sambil menirukan cerita dari si pedagang nasi goreng. Tangisan kakaknya menarik perhatian orang-orang sekitar, termasuk Bang Irfan. Ketika ia mendekat, ia juga menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tatapan anak itu benar-benar menakutkan. Rasanya seperti ada makhluk lain yang mengendalikan tubuhnya. Kenang Bang Irfan sambil bergidik. Membayangkan kembali kejadian itu, mereka semua menyimpulkan bahwa anak itu kerasukan, atau setidaknya terkena pengaruh makhluk gaib. Anak itu kemudian dibawa oleh ayahnya ke rumah seorang ustadz di ujung kampung, tempat orang-orang sering meminta bantuan ketika berhadapan dengan hal-hal gaib. Ustadz tersebut segera mengetahui bahwa anak itu ketempelan oleh sosok gaib, lebih spesifik lagi, oleh Raja Jin. Hal ini menambah keyakinan para pedagang di sekitar kios itu bahwa tempat tersebut memang dihuni oleh kekuatan tak terlihat yang mengintai dalam kegelapan. Sejak saat itu, tak ada seorang pun yang berani mendekati kios kosong tersebut, kecuali Bang Rusli yang baru saja mengontraknya, tanpa mengetahui sejarah seram tempat itu. Setelah mendengar cerita-cerita seram tersebut, Bang Rusli akhirnya mulai paham. Pengalaman aneh yang dialaminya selama menempati kios itu bukanlah kebetulan belaka. Ia mulai berpikir bahwa pedagang makanan sebelumnya yang menempati kios tersebut selama 3 tahun mungkin menggunakan ilmu pesugihan atau bantuan jin untuk melariskan dagangannya. Bang Rusli merasa tidak nyaman dengan pemikiran itu, apalagi setelah mengetahui bahwa energi negatif di kios itu masih sangat kuat. Bang Rusli tidak ingin dirinya atau anak buahnya terkena dampak buruk dari kekuatan gaib yang masih bersemayam di tempat itu. Dengan tekad untuk menyelesaikan masalah ini, Bang Rusli segera pergi mencari ustadz yang telah membantu anak pedagang nasi goreng. Dia meminta petunjuk dari Bang Irfan mengenai lokasi rumah ustadz tersebut, dan tanpa ragu, Bang Irfan mengantarnya. Setibanya di rumah, sang ustadz Bang Rusli menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya, termasuk penemuan rambut aneh di dalam piringnya. Mendengar cerita Bang Rusli, ustadz itu segera memberikan kesimpulannya. Kekuatan gaib yang pernah mengganggu anak pedagang nasi goreng itu masih ada di sana, ujar ustadz dengan tenang namun tegas, menegaskan bahwa tempat itu belum sepenuhnya bersih dari pengaruh makhluk gaib. Ustadz itu kemudian menyarankan agar Bang Rusli sementara waktu menghentikan usahanya di kios tersebut. Kalau kamu khawatir dengan keselamatan anak buahmu, lebih baik kamu suruh mereka pulang dulu. Biarkan kami menetralkan energi negatif di tempat itu sebelum kamu kembali berjualan, kata sang ustadz itu. Dan Bang Rusli, yang tidak ingin mengambil resiko apapun, terutama bagi anak buahnya, memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Keesokan harinya, Bang Rusli memberikan uang ongkos kepada anak buahnya, dan menyuruh mereka pulang. Kamu istirahat dulu, sementara kita selesaikan masalah di sini. Jangan khawatir, setelah semuanya selesai, kita akan buka warung lagi, ujar Bang Rusli kepada anak buahnya. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan selama proses pembersihan energi negatif itu berlangsung. Setelah itu, anak buahnya pun akhirnya pulang ke kampung, meninggalkan kios yang kini terasa semakin suram. Langkah pertamanya adalah Bang Rusli bersama ustadz tersebut datang ke kios untuk membersihkan kios dari energi jahat yang diduga berasal dari praktik pesugihan. Hari itu sang ustadz dengan tenang meminta izin untuk mengecek setiap sudut ruangan. Setelah berkeliling, ia berbicara dengan nada berat. Tempat sudut dari kios ini telah ditanam energi negatif, ujarnya matanya tajam menatap ke sekeliling. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa energi itu adalah hasil dari praktik pesugihan penglaris dagang, dan untuk membersihkannya bukanlah tugas yang mudah. Jika kita ingin mengangkatnya, ini akan sangat berat, terlalu besar untuk dilawan dalam satu kali percobaan.
Katanya lagi Ustadz itu pun memutuskan untuk memulai penetralisiran dari luar kios terlebih dahulu, berusaha melawan kekuatan yang menempel dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, seiring dengan bacaan yang semakin dalam dan khusyuk, sebuah gangguan tiba-tiba muncul. Tanpa peringatan, sang Ustadz tiba-tiba terpental saat membacakan ayat-ayat ruqyah dengan tasbih di tangannya. Ia berdiri sambil terus melantunkan doa, namun tubuhnya seperti terhempas oleh kekuatan tak kasat mata. Di sudut lain, salah satu anak buah Bang Rusli melihat sesuatu yang aneh, bayangan samar di dekat tempat mencuci piring. Sosok gaib yang membuat suasana semakin mencekam. Setelah kembali tenang, Ustadz itu menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya sedikit pucat. Energi terbesar ada di sini, katanya sambil menunjuk ke sebuah titik di kios. Rambut yang kamu temukan, itu adalah potongan rambut dari sosok gaib yang berdiam di tempat ini. Ustadz itu tampak kesakitan. Namun dengan tekad yang kuat, ia mencoba untuk melanjutkan penetralisiran. Meskipun begitu, usahanya hari itu terhenti. Ustadz memutuskan untuk mundur sementara. Insya Allah, besok kita coba lagi. Asal niat kita tulus, pasti ada jalan, ucapnya sebelum pamit pulang. Keesokan harinya, Ustadz tersebut kembali. Kali ini dengan membawa dua orang teman yang juga memiliki kemampuan spiritual. Mereka bertiga datang bersama Bang Rusli, yang kini semakin yakin bahwa hari itu akan menjadi hari penentuan. Hari itu adalah Jumat, sebuah hari yang dianggap baik untuk melaksanakan ritual-ritual pembersihan spiritual. Ini hari yang sangat baik untuk menetralisir energi negatif, kata sang Ustadz sambil tersenyum tenang. Setelah salat Jumat, mereka langsung menuju kios Bang Rusli tanpa menunda waktu. Setibanya di kios, Ustadz tiba-tiba mendapatkan gambaran gaib. Ia memandang ke arah atap kios dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Coba kamu naik ke atas." Dan kemudian, Bang Rusli yang penasaran, namun juga sedikit cemas, bertanya, "Memang ada apa Pak Ustadz?" Namun Ustadz itu hanya menjawab singkat, "Coba saja, mungkin kamu akan menemukan sesuatu." Dengan hati berdebar, Bang Rusli menaiki tangga menuju bagian atas kios. Suasana di atas terasa lebih dingin dan sunyi, hingga akhirnya sebuah teriakan terdengar. Bang Rusli berteriak meminta tolong, dan Ustadz serta teman-temannya segera naik untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di atas, Bang Rusli menunjukkan sebuah bungkusan kain hitam yang ia temukan di salah satu sudut atap. Bungkusan itu mengeluarkan aroma bau yang sangat kuat, hampir menusuk hidung. Selain bungkusan itu, Bang Rusli juga menemukan sebuah kendi tanah yang penuh dengan tulang belulang. Sang Ustadz setelah memeriksa dengan cermat, berkata dengan wajah muram, "Ini bukan tulang binatang. Ini kemungkinan besar adalah tulang janin. Mungkin dari praktik pesugihan yang menumbalkan bayi." Mendengar hal itu, bulu kuduk Bang Rusli meremang. Ustadz menjelaskan lebih lanjut bahwa pesugihan yang digunakan oleh pemilik kios sebelumnya sangat mungkin melibatkan janin yang belum lahir. Kemungkinan janin berusia 8 atau 9 bulan yang keguguran. Tengkoraknya sangat kecil, ucap Ustadz. Tulang-tulang ini belum sempurna. Ini jelas milik seorang janin. Kendi dan bungkusan hitam itu kemudian dibawa turun oleh Bang Rusli dengan hati-hati. Namun ketika Bang Rusli baru saja akan turun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tangga yang dipakainya tiba-tiba terlepas dan jatuh hampir menimpa dirinya. Suasana menjadi sangat mencekam. Sang Ustadz langsung berkata tegas, "Kita harus keluar sekarang. Energi di sini terlalu kuat, dan penghuni gaib tempat ini tampaknya marah karena kita menemukan benda-benda ini." Setelah keluar dari kios, mereka memutuskan untuk segera memusnahkan benda-benda tersebut. Mereka berjalan menuju sebuah kali kecil di seberang jalan, tepat di depan kios Bang Rusli. Di sana Ustadz dan Bang Rusli membuka bungkusan kain hitam yang ditemukan di atap. Di dalamnya, mereka menemukan benda-benda aneh seperti keris kemeti, beberapa batu mustika, dan sebotol minyak wangi yang aromanya sangat tajam. Meskipun botolnya masih tertutup rapat, dengan hati-hati mereka melemparkan semua benda-benda tersebut ke dalam sungai. Ustadz mengingatkan Bang Rusli bahwa langkah terakhir belum selesai. Nanti malam, kita harus kembali ke sini. Bawa 7 orang dan kita baca Yasin bersama. Ini penting untuk memastikan semua energi negatif benar-benar pergi. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dalam suasana yang penuh harap, Bang Rusli bersama istrinya
keponakan adik, dan anggota keluarga lainnya berkumpul. Mereka berjumlah 7 orang. Semuanya hadir dengan tujuan yang sama, menyucikan kembali warung yang selama ini diganggu oleh kekuatan tak kasat mata. Selain keluarga Bang Rusli, ada pula Pak Ustadz yang hadir, ditemani 3 orang muridnya. Mereka semua bersiap untuk melaksanakan pembacaan surat Yasin, sebuah ritual yang diharapkan mampu mengusir gangguan yang sudah lama mengusik tempat usaha Bang Rusli. Pak Ustadz memimpin jalannya pembacaan doa. Dengan penuh hikmat, suaranya tegas namun penuh ketenangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makhluk-makhluk jahat penghuni tempat itu segera diusir. Kunci dari ritual pesugihan yang selama ini merasuki tempat itu sudah ditemukan oleh Pak Ustadz dan telah dimusnahkan dengan izin Allah. Kini mereka memohon agar segala kekuatan jin, setan, dan iblis yang tersisa pergi selamanya dari tempat itu, agar tidak lagi mengganggu kehidupan dan usaha keluarga Bang Rusli. Sepanjang acara berlangsung, tidak ada satupun kejadian aneh yang terjadi. Suasana terasa khusyuk dan seluruh peserta ritual merasakan ketenangan yang mendalam. Acara itu pun berjalan dengan lancar, memberikan secercah harapan bahwa segala permasalahan akan segera teratasi. Beberapa hari setelah ritual tersebut selesai, Bang Rusli mulai merasakan perubahan di sekitar warungnya. Namun malam hari itu, sebuah mimpi aneh datang menghampirinya. Sebelum mimpi itu dimulai, Bang Rusli mendengar suara yang tidak biasa, seperti dering lonceng kecil yang berdering di telinganya. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah mendekat. Rasa takut mulai menyelimutinya, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Sesosok makhluk gaib yang sangat menakutkan. Makhluk itu mengenakan kalung yang dihiasi lonceng-lonceng kecil. Sumber dari suara yang tadi didengar Bang Rusli, wujudnya begitu besar dan menyeramkan, mirip dengan cerita urban legend tentang genderuwo yang sering ia dengar. Sosok gaib itu menatap Bang Rusli dengan sorot mata penuh amarah. Namun meski tertekan oleh ketakutan, Bang Rusli tetap teguh dalam keyakinannya. Ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dirinya dan keluarganya. Dengan tekad yang kuat, Bang Rusli pun membalas tatapan makhluk itu dengan penuh keyakinan. Perlahan ekspresi makhluk tersebut berubah. Tatapan marahnya memudar dan tubuhnya yang semula tegak kini mulai menunduk. Ia merendahkan dirinya di hadapan Bang Rusli hingga akhirnya sujud. Sosok itu berkata dengan suara yang berat dan dalam, "Apa yang kamu minta akan aku berikan. Apa yang kamu perintahkan akan aku lakukan. Dengan satu syarat, jangan musnahkan aku." Bang Rusli terjebak dalam dilema yang mendalam. Dalam mimpinya, ia merasakan perang batin yang begitu hebat. Di satu sisi, tawaran makhluk gaib itu terasa begitu menggiurkan. Kekayaan dan keuntungan bisa diraih hanya dengan satu perjanjian. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa menerima tawaran itu berarti ia akan bersekutu dengan kekuatan gelap dan melanjutkan ritual pesugihan yang pernah menghantui warungnya. Ingatan Bang Rusli kembali pada nasihat Pak Ustadz. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Kata-kata itu terngiang jelas di benaknya. Dengan keteguhan hati, Bang Rusli menolak tawaran sosok gaib tersebut. Dalam keyakinannya, ia memilih untuk memusnahkan makhluk itu, menyadari bahwa perjanjian dengan iblis hanya akan membawa keburukan. "Aku tidak mau bersekutu dengan iblis. Aku tidak akan mengikuti keinginanmu, dan aku tidak akan membuat perjanjian dengan makhluk sepertimu. Atas izin Allah, kamu harus sirna dari hadapanku," kata Bang Rusli dengan tegas. Begitu Bang Rusli mengucapkan kata-kata itu, sosok gaib tersebut hancur berkeping-keping, seolah berubah menjadi debu yang ditiup angin. Ketika Bang Rusli terbangun, ia mendapati istrinya sudah duduk di samping tempat tidur. Wajahnya penuh kekhawatiran. Di tangannya ia memegang segelas air putih. Melihat Bang Rusli terbangun, istrinya langsung bertanya, "Kamu baik-baik saja? Tadi aku panik melihat nafasmu ngos-ngosan." Bang Rusli merasa sedikit lega, meski masih terpengaruh oleh mimpi yang baru saja dialaminya. "Aku baik-baik saja, cuma mimpi buruk." Istrinya mengangguk, tapi wajahnya masih tampak cemas. Bang Rusli pun mulai menceritakan mimpi aneh yang baru saja dialaminya. Ia menjelaskan bagaimana ia bertemu dengan makhluk gaib yang pernah menghuni warung mereka, dan bagaimana ia harus melawan godaan untuk tidak menerima tawaran makhluk tersebut. Sosok itu menolak untuk dimusnahkan.
Dia menawarkan apapun yang aku inginkan, asal aku tidak menghancurkannya. Tapi aku ingat pesan Pak Ustadz, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Aku memilih untuk memusnahkannya, kata Bang Rusli dengan penuh keyakinan. Setelah kejadian itu, Bang Rusli segera mengunjungi Pak Ustadz untuk menceritakan mimpi dan pengalamannya. Pak Ustadz mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum dan mengucap syukur. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Allahu telah memberikan pertolongannya. Dengan perasaan lega, Bang Rusli kembali membuka warungnya. Dari tahun 2000-2011, Bang Rusli menjalankan usahanya tanpa ada gangguan sedikit pun. Keberkahan pun datang, bukan hanya bagi Bang Rusli, tetapi juga bagi para karyawannya. Salah satu anak buahnya yang sempat mengalami sakit kepala berkepanjangan, tiba-tiba sembuh dan bisa bekerja dengan normal. Jangan pernah tergoda mengambil jalan pintas dengan bersekutu pada kekuatan gaib, karena setiap perjanjian dengan makhluk halus membawa petaka. Keteguhan hati dan keyakinan kepada Tuhan adalah perlindungan terbaik dalam menghadapi segala godaan dan bahaya. Usaha yang dirintis dengan kerja keras dan doa akan membawa rezeki yang berkah, meski tidak instan. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua.